La ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 bulan gue udah sabarin, sekarang mah nggak ada dah sabar dah. Lah, bagaimana sabar bisa nggak ada? Katanya tadi sabar itu sifat yang sabit la yataghayyar. Kalau Allah udah ngasih nggak akan berubah. Itu cuman kata agama orang sabar baik, dia pengen dibilang baik. Ngomong, bang, bagaimana saya kurang sabar bang? Lah kurang lah ngomong. Kagak ngerti sabar itu apa. Ya udah saya ridho dah, emang apa? Boleh ridho begitu. Ngaco udah bangsa. Kadang ada orang, ya udah saya ikhlasin. Maksudnya diridoin, ikhlas. Nggak tahu nempatin bahasa ikhlas di mana, ridho di mana. Ya. Akhlak yang jadi pembicaraan orang itu akhlak tradisi, bukan akhlak agama. Karena selama mereka tidak memiliki, tidak mengerti akhlak itu apa. Contoh misalnya khusyuk. Orang menganggap khusyuk itu sholat yang apa ya? Khusyuk. Maka dia Allahu Akbar. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh. Khusyuk. Dia bikin khusyuk dengan pikirannya. Ya. Itu mata khasyuk namanya, berusaha untuk khusyuk boleh. Khusyuk itu akhlak. Saya mengumpamakan begini. Ada warna dasar, ada warna yang dicampur beberapa warna jadi satu warna. Khusyuk itu warna campuran dari warna-warna lain. Orang jika ikhlas, jika sidik, jika sabar, jika ridho, timbul hatinya khusyuk. Enggak dipikirin, itu fitrah, mengalir sendiri dari jiwa. Tidak, maka enggak ada apa namanya, ciri fisiknya tidak ada. Apakah orang khusyuk itu? Enggak ada. Itu masih pemula, sedang meluruskan konsentrasi, sedang benar membetulkan tawajuh. Orang amat demenannya duduk di sini. Ya, di sekelilingnya orang banyak lalu lalang ngomong ada, nggak tahu. Khusyuk nggak dia di kesini? Itu khusyuk. Ngobrol aja. Pulang. Dari mana lo? Gua sama pacar gua tadi dari taman mini. Bisa banyak banget itu orang. Emang banyak orang? Coba itu. Itu baru usul lah. Ini mah ibu-ibu sore-sore pergi ke mall beli kerudung, sampai rumah rupanya salah kerudungnya. Itu sholat maghrib kagak khusyuk, inget kerudung. Ngajok gua beli kerudung katanya. Sholat isya inget kerudung. Itu Tuhan kalah sama kerudung. Itu nggak bisa itu. Khusyuk itu hati yang tunduk, yang sidik, yang ikhlas, yang sabar, yang apa, ridho, baru khusyuk. Tawadu, khusyuk itu akhlak yang tercipta dari akhlak-akhlak lain. Ya, saya mau tawadu Ya. Orang yang merasa bahwa dirinya perlu tawadu itu paling sombong, berarti dia menganggap dirinya gede sehingga kudu tawadu. Itu yang paling sombong. Ya, nanti dikatain gede lagi, bolehlah. Karena dia tidak tahu bagaimana hakikat tawadu itu dan bagaimana realisasi atau bagaimana rasa yang lahir dari memiliki sifat itu. Baik. Ini yang dikatakan ba'idan an idrakil kafah, jauh untuk dicapai oleh semua orang. Kenapa? Lidiqatihi, karena ini masalah yang halus. Ini tidak dilihat oleh hasil pikiran, oleh hasil pemahaman, oleh penelitian, oleh observasi, oleh
mafqudal usuli, dasar-dasarnya memang sudah hilang. Orang beragama ini sudah tidak lagi berdasarkan akhlak yang mulia. Salat tidak khusyuk, memberi tidak ikhlas, ngomong tidak jujur, ya, sudah nggak ada dasarnya agama itu. Mafqud sudah, mafqud itu udah nggak kelihatan, usulnya nggak kelihatan. Kalau usul ilmu kelihatan, tapi usul tasawuf tidak kelihatan. Dasar-dasar, ya, akhlak baik. Al-musbitah, ya, dasar-dasar yang pasti itu sudah mafqud. Kenapa? Lihurbati, karena aneh. Coba orang kalau sabar, aneh kan ya? Lu sabar banget. Al-Quran nyuruh sabarlah dengan sebenar-benarnya, takwalah dengan sebenar-benarnya, tawakallah dengan sebenar-benar tawakalnya. Kita malah lah jangan tawakal banget lah. Nggak ngerti mana tawakal itu apa. Udah asing, ya. Makanya kata Nabi, akan datang di satu zaman kalau ada orang jujur aneh. Zaman sahabat semua orang jujur, enggak jujur itu aneh. Sekarang terbalik. Itu bocah goblok banget katanya sabar banget, coba. Pakai digelarin goblok lagi orang sabar itu. Lu mah goblok banget, sabar banget sih lu mah. Ya Allah. Bagaimana orang mendapatkan tasawuf? Bagaimana orang memahami tasawuf? Sedangkan ya, dasar-dasar tasawuf itu udah asing, nggak kenal. Mafqud itu nggak kenal, udah hilang. Agama ini sudah tidak berdasarkan akhlak Nabi. Tidak. Orang ngaku bener agama, mengkafirkan, membid'ahkan, mana tidak ada Nabi begitu. Udah hilang usul itu. Sama orang tarekat juga sama-sama ngebidahin. Boleh saya berikan satu ciri fisik orang yang memang berpegang kepada manhaj tasawuf tidak akan pernah melabrak atau sibuk dengan perbedaan pendapat. Itu ciri asasnya. Tidak akan sibuk kepada perselisihan masalah furu'iyah, tidak. Hampir dikatakan haram di dalam akhlak orang-orang aulia itu sufi, sibuk dengan perselisihan atau berselisih dengan masalah-masalah furu'iyah itu. Ya. Ini orang sufis perang aja membela maulid, buang-buang waktu itu mendidik permusuhan, ya, menanamkan keburukan di dalam hati. Sebenarnya orang sufi maafkan, biarkan berbeda pendapat. Ya Allah, disembah dengan ilmu, bukan disembah dengan bodoh. Ya. Jadikan, ambil ibrohnya, pelajarannya, hikmahnya, selesai. Kecuali sedang membaca satu pendapat, baru mengatakan ini pendapatnya ini pendapatnya ini, kita memilih ini dan sudah. Tapi bukan membangun, mendidik permusuhan kepada golongan sesama umat Islam. Asalnya begitu. Itu sebetulnya dasar akhlak ahli sunnah wal jamaah, tasawuf itu. Coba kita lihat kalau udah menanti bulan Maulid datang, itu seperti ada dua barisan perang itu yang udah siap saling, ya. Padahal yang melakukan maulid, membela maulid nggak ada hubungannya dengan tasawuf, karena maulid itu adalah ijtihad para ulama sufi. Baik, ya, contoh saja itu. Majhulal asli wal far'i fi haqiqatih. Udah orang tuh nggak tahu apa usulnya tasawuf, apa puruknya tasawuf, nggak tahu. Ya. Usul tasawuf zikir Allah, ingat di hati, bukan ingat di mulut. Ini mah tasawuf sibuk zikir lidah saja. Ilallah, 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 ilallah.
Itu zikir yang diucapkan oleh lidah itu amal zahir, karena lidah ini adalah anggota zahir, yang mana amal itu dia gunakan untuk membersihkan hati. Tidak ada zikir membawa marifat, tidak ada. Ya. Nah ini kena majhul, sudah tidak diketahui apa sebetulnya usul tasawuf itu atau furuknya. Ya. Kasura fihil mudda'un, banyaknya di dalam itu para pengaku-ngaku. Gua ini lebih, ini gua anu. Ya, tidak cukup dengan ngaku-ngaku. Ngaku kena keturunan ketujuh ya. Untung kalau ketujuh, malu ke-8 kan udah berhenti, udah. Bukan. Bila hakikah tanpa bukti nyata. Wa tasayyakha, dan banyak orang yang menjadi syekh al-jahiluna bit tariqah, orang yang